Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, sesuai beberapa komen yang request untuk membahas franchise God of War, sekaligus untuk menyambut seri terbaru God of War Ragnarok. Untuk itu, kita akan membahas alur cerita game God of War series, yang akan kita bagi dalam beberapa part video. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk memulai cerita God of War series, kita akan mundur jauh ke masa terciptanya universe dari God of War series, di mana God of War sendiri mengadaptasi dunia dari mitologi yang ada di dunia nyata. Dengan sejauh ini telah mengadaptasi dunia mitologi Yunani dan juga mitologi Nordik. Jadi di universe God of War, dunia dari tiap-tiap mitologi ini terpisah dengan masing-masing berdiri sendiri. Untuk itu dalam dunia mitologi Yunani, sekaligus mitologi pertama yang diadaptasi franchise ini, dunianya atau bumi tercipta dari ras awal yang disebut sebagai Primordials. Di mana dalam kekosongan, para Primordials ini saling bertarung hingga bagian tubuh mereka yang hancur berubah menjadi daratan, lautan, gunung-gunung, dan langit, sehingga membentuk bumi. Lalu seiring berjalannya waktu, ras Primordials ini juga bereproduksi, hingga melahirkan ras baru yaitu Titan, yang selanjutnya Titan juga bereproduksi dan menghasilkan ras God atau Dewa, yang meskipun ukuran tubuhnya tidak sebesar Primordials dan Titan, tapi ras Dewa ini diberkahi dengan kekuatan-kekuatan unik. Nah, ras Titan dan God ini merupakan ras awal yang meninggali bumi, sebelum nanti secara turun-temurun lahirlah ras manusia. Oke, proses terciptanya dunia di mitologi lain dalam universe God of War ini berbeda-beda mengikuti mitologi di dunia nyata. Seperti proses terciptanya dunia mitologi Nordik berbeda dengan yang terjadi di mitologi Yunani. Nah, jadi di mitologi Nordik sendiri, dunianya sejak awal sudah terdapat Nine Realms, yang salah satu realmnya bernama Midgard atau bumi. Lalu seiring berjalannya waktu, beberapa elemen di Nine Realms saling menyatu, hingga membentuk makhluk pertama di mitologi Nordik yang bernama Ymir. Di mana selanjutnya secara turun-temurun dari Ymir ini lahirlah ras lain, seperti Elf, Aesir, Jotnar, Dwarf, Vanir, dan manusia. Oke, kembali ke dunia mitologi Yunani. Jadi setelah masa Primordials, dunia dikuasai oleh ras Titan. Lalu seiring berjalannya waktu, ras God atau para dewa memproklamasikan perang kepada ras Titan untuk memperebutkan kekuasaan dunia, dengan para dewa dipimpin oleh Zeus yang menantang ayahnya sendiri yaitu Kronos, pemimpin Titan, sehingga terjadilah perang besar antara Titan melawan God. Hingga setelah pertarungan bertahun-tahun, ras God mengalahkan Titan dan berhasil merebut kekuasaan dunia, dengan Zeus menjadi pemimpin para dewa. Oke, setelah para dewa menguasai dunia, kita lanjut timeline ke periode lahirnya si main karakter franchise ini, yaitu Kratos. Di mana Kratos lahir di kota Sparta, Yunani, dengan Kratos sendiri bisa dibilang sebagai demigod atau setengah dewa, karena merupakan anak dari Zeus, hasil hubungannya dengan seorang wanita ras manusia bernama Callisto. Nah, karena Kratos merupakan anak hasil hubungan gelap Zeus, membuat istri Zeus, ratu para dewa, yaitu Hera, marah dan memerintahkan untuk membunuh Kratos. Tapi beruntung Zeus mengasihani anaknya ini dan memutuskan untuk meninggalkan Kratos dengan membiarkan Callisto seorang diri membesarkan Kratos bersama adiknya yang bernama Deimos yang sama-sama hasil hubungan Zeus dan Callisto, di mana si Deimos ini memiliki tanda lahir unik di sekujur tubuhnya. Nah, dengan ini Kratos dan Deimos dibesarkan tanpa mengetahui bahwa ayah mereka adalah Zeus. Oke, kemudian kedua kakak beradik ini sejak kecil sering berlatih bersama dengan keduanya bercita-cita bergabung dengan pasukan Spartan. Hingga satu waktu muncul sebuah ramalan bagi Zeus bahwa nanti Zeus akan mati di tangan salah satu anaknya dengan ciri-ciri sebagai Mark Warrior atau petarung bertanda. Nah, untuk itu dengan ramalan ini Zeus mengirim dua anaknya yaitu Ares si God of War atau dewa perang dan Athena si Goddess of War atau dewi perang untuk mencari anak Zeus yang memiliki ciri-ciri Mark Warrior. Sehingga hal ini membawa Ares dan Athena ke Deimos yang seperti kita tahu memiliki tanda lahir unik. Oke, Deimos yang sedang bersama Kratos diambil paksa oleh Ares dan Athena, membuat Kratos berusaha menyelamatkan saudaranya. Tapi ia dipukul oleh Ares yang memberikan luka di mata Kratos, bahkan Ares hampir membunuh Kratos, tapi beruntung Athena mencegahnya, karena tujuan mereka adalah anak Zeus yang berciri-ciri Mark Warrior. Lalu dengan perginya Ares dan Athena membawa Deimos, Kratos mengasumsikan bahwa saudaranya tersebut telah mati, sehingga pada titik ini mulai memicu kebencian Kratos terhadap dewa dan berjanji akan membalaskan kematian saudaranya, meskipun di sini Kratos tidak mengetahui bahwa yang menculik Deimos adalah Ares dan Athena dan juga tidak tahu alasan mereka menculik Deimos.
Kemudian selanjutnya demi menghormati Deimos, Kratos memutuskan untuk mentato badannya menyerupai tanda lahir milik Deimos, yang selanjutnya akan menjadi ciri khas dari Kratos. Oke, singkat cerita, Kratos yang beranjak dewasa berhasil bergabung dengan pasukan Spartan. Lalu selama periode ini juga, dalam cerita komik God of War, Kratos menikahi seorang wanita Sparta bernama Lysandra. Dengan selanjutnya mereka dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Calliope. Tapi sayangnya sejak Calliope lahir, ia telah memiliki penyakit kulit parah, sehingga membuat otoritas Sparta yang mengetahui ini menginstruksikan untuk membuang Calliope, karena dengan penyakitnya tersebut, Calliope sangat lemah dan kemungkinan tidak bisa hidup. Beruntung Kratos mendapatkan titik terang dari seorang tetua yang mengungkapkan tentang Ambrosia yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Untuk itu, Kratos menargetkan mencari Ambrosia ini, ditemani beberapa pasukan Spartan lainnya demi menyembuhkan putrinya. Nah, dalam usahanya ini ternyata tidak hanya Kratos yang menginginkan Ambrosia, tapi juga beberapa orang lain. Untuk itu, tanpa sepengetahuan orang-orang ini termasuk Kratos, para dewa membuat taruhan dengan menjagokan masing-masing orang yang berusaha mengambil Ambrosia ini, dengan Ares menjagokan Kratos. Kemudian selanjutnya setelah Kratos berjuang dengan mengalahkan orang-orang yang juga mengincar Ambrosia dan juga menghindari jebakan-jebakan dari para dewa yang saling bertaruh, Kratos berhasil mendapatkan Ambrosia meskipun harus mengorbankan para pasukan Spartan yang membantunya. Oke, dengan Ambrosia ini selanjutnya Kratos gunakan untuk menyembuhkan anaknya, sehingga membuat Calliope bisa hidup normal. Lalu juga dengan keberhasilan Kratos ini, ia diangkat menjadi jenderal Spartan. Kemudian setelah menjadi jenderal, Kratos memimpin pasukan Spartan yang tak terkalahkan melawan pasukan-pasukan lain. Hingga kemudian pasukan Spartan dihadapkan dengan pasukan Barbarian yang dipimpin oleh Alric, salah satu orang yang sebelumnya juga ikut memperebutkan Ambrosia, tapi dikalahkan oleh Kratos, sehingga Alric tidak bisa menyembuhkan ayahnya yang saat ini telah mati. Untuk itu di sini Alric juga menyimpan dendam kematian ayahnya akibat Kratos. Oke, kemudian setelah kedua pasukan ini bertarung, pasukan Barbarian berhasil mengalahkan dan membantai pasukan Spartan, hingga Alric bersiap mengeksekusi Kratos. Nah, karena terdesak, Kratos memutuskan untuk memohon kepada God of War yang adalah Ares demi membantunya mengalahkan pasukan Barbarian dan Alric. Sebagai gantinya, Kratos siap untuk setia kepada Ares. Dengan pada titik ini, Kratos masih belum tahu bahwa Ares adalah salah satu dewa yang mengambil Deimos dulu. Oke, di sini Ares menerima permintaan Kratos, dengan selanjutnya pasukan Barbarian dibantai. Lalu Ares memberikan Kratos senjata Blade of Chaos yang terikat di kedua tangan Kratos, sebagai tanda bahwa kini Kratos telah dimiliki oleh Ares sebagai petarungnya. Nah, dengan Blade of Chaos ini, Kratos membunuh Elric sehingga memenangkan pertarungan ini. Oke, kemudian sejak saat itu, Kratos menjadi petarung setia Ares dan melanjutkan memimpin pasukan Spartan untuk mengalahkan lebih banyak pasukan dan menaklukkan lebih banyak wilayah. Hal ini juga membuat Kratos mulai terobsesi dengan bertarung. Hingga satu waktu, Kratos dan pasukannya menyerang sebuah desa dan membantai semua penduduknya. Lalu di desa ini, Kratos didatangi oleh seorang peramal tua yang memperingati Kratos untuk tidak menyerang sebuah kuil di desa ini. Nah, tapi Kratos mengabaikannya dengan masuk ke kuil tersebut dan membantai orang-orang di dalamnya. Yang tanpa Kratos sadari, terdapat istri dan putrinya di kuil ini yang ikut terbunuh oleh Kratos. Nah, ternyata Ares yang menempatkan istri dan putri Kratos di kuil ini dengan sengaja, agar Kratos membunuh mereka sehingga hal tersebut membuat Kratos tidak punya ikatan lagi dengan dunia dan menjadi petarung sempurna bagi Ares. Oke, dengan kematian istri dan putrinya di tangannya sendiri ini membuat Kratos menyesal sekaligus marah dan memutus kesetiaannya kepada Ares dengan menuntut balas dendam. Lalu setelah itu, Kratos meninggalkan tubuh istri dan putrinya untuk terbakar bersama kuil ini. Kemudian selanjutnya, si peramal tadi yang sudah memperingati Kratos menghukum Kratos dengan menjadikan abu dari istri dan putri Kratos menutupi seluruh tubuhnya. Sehingga membuat kulit Kratos menjadi pucat yang selanjutnya dengan penampakan Kratos ini, ia akan dijuluki sebagai Ghost of Sparta. Oke, sekarang kita masuk ke cerita seri game God of War Ascension, yang merupakan prequel dari seri pertama God of War. Dimana setelah Kratos memutuskan untuk akan balas dendam kepada Ares atas kematian keluarganya, ini juga sekaligus membuat Kratos melanggar sumpahnya kepada Ares untuk setia. Sehingga tanpa Kratos sadari, ia diincar oleh 3 makhluk bernama The Furies, di mana makhluk ini lahir pada masa terciptanya dunia. Dengan The Furies hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghukum para individu yang mengkhianati sumpah. Untuk itu, Kratos diburu. Nah, pasca Kratos mengkhianati sumpahnya kepada Ares, ia juga mulai terganggu dengan ilusi-ilusi yang menghantuinya. Hingga Kratos didatangi oleh seseorang bernama Orcos yang mengungkapkan ke Kratos bahwa ilusi yang mengganggunya tersebut berasal dari The Furies yang mengincar Kratos.
Di sini Orcos juga menyarankan Kratos untuk pergi ke wilayah Delphi dan mencari seorang peramal yang bisa membantu Kratos. Oke, dengan ini Kratos memutuskan untuk pergi ke Delphi. Lalu setelah berada di sana, Kratos menemukan Aletheia, si peramal yang dimaksud, yang sedang sekarat akibat si kembar Pollux dan Castor. Sehingga Kratos harus mengalahkan si kembar ini terlebih dulu lalu bergegas ke si peramal Aletheia yang telah di ujung hayatnya. Nah, di sini sebelum meninggal, Aletheia mengungkapkan ke Kratos tentang The Furies yang akan mengejar siapapun yang mengkhianati sumpahnya, termasuk Kratos. Untuk itu, jika Kratos ingin terbebas, ia harus membunuh The Furies. Tapi di sini Kratos bertanya bagaimana ia bisa mengalahkan The Furies sementara Kratos terus diganggu oleh ilusi yang dibuat The Furies. Aletheia kemudian menyarankan Kratos untuk mencari Eyes of Truth yang bisa menghilangkan ilusi tersebut. Setelah itu, Aletheia menemui ajalnya. Oke, selanjutnya Kratos memulai perjalanannya mencari Eyes of Truth, di mana selanjutnya ia didatangi oleh Orcos yang mengungkapkan bahwa Orcos sebenarnya keturunan dari The Furies. Meskipun begitu, Orcos mau membantu Kratos karena melihat kecurangan dari The Furies bersama Ares. Di mana ternyata Orcos merupakan anak hasil hubungan Ares dan salah satu The Furies yang bernama Alecto, yang mengharapkan hubungan mereka bisa menghasilkan anak yang akan menjadi petarung sempurna. Tapi setelah Orcos lahir, ia tidak sesuai harapan Ares dan Alecto. Untuk itu selanjutnya Orcos hanya dijadikan sebagai Oathkeeper oleh ibunya, atau penjaga sumpah orang-orang termasuk sumpah Kratos kepada Ares, sehingga Orcos mengetahui Kratos. Nah, lalu kenapa Ares dan Alecto ingin menciptakan petarung sempurna? Karena menurut Aletheia, Ares memiliki rencana untuk menggulingkan Zeus sebagai pemimpin para dewa. Untuk itu, Ares akan memanfaatkan petarung sempurnanya ini untuk melawan Zeus, agar Ares tidak dianggap sebagai pengkhianat. Nah, Ares sebenarnya telah menemukan petarung sempurnanya ini, yang adalah Kratos, tanpa Kratos sadari. Untuk itulah kenapa Ares menipu Kratos dengan membunuh keluarganya sendiri, agar Kratos hanya setia kepada Ares, tidak terikat ke siapapun, demi melancarkan rencananya untuk menggulingkan Zeus. Oke, mendengar ini, Kratos melanjutkan usahanya dan berniat menjalankannya sendiri tanpa bantuan Orcos. Hingga selanjutnya Kratos tiba di Pulau Delos untuk mencari Eyes of Truth. Nah, di tempat ini Kratos dihadapkan dengan dua The Furies, yaitu Megara dan Tisiphone. Di mana dalam pertarungan ini, Kratos bisa mengatasi keduanya, dengan juga berhasil memotong tangan si Megara. Hingga tiba-tiba Alecto datang dan menangkap Kratos dengan memaksanya untuk tetap setia kepada Ares. Tapi Kratos menolak mentah-mentah. Beruntung tiba-tiba Orcos datang dan menyelamatkan Kratos. Oke, setelah dibantu oleh Orcos, Kratos melanjutkan usahanya dengan ia menggunakan Amulet of Ouroboros yang ia dapatkan setelah mengalahkan si kembar Pollux dan Castor sebelumnya, di mana amulet ini bisa memanipulasi waktu, sehingga Kratos gunakan untuk mengembalikan patung Apollo yang runtuh di tempat ini, di mana dalam patung inilah Eyes of Truth tersimpan. Oke, setelah menemukan Eyes of Truth, Orcos datang kembali dan mengungkapkan kepada Kratos bahwa sebenarnya Eyes of Truth ini merupakan mata dari si peramal Aletheia yang diambil paksa oleh Alecto, ibu Orcos, karena Aletheia tahu rencana Ares bersama Alecto yang ingin menggulingkan Zeus. Nah, untuk itu dengan mata milik Aletheia ini bisa mengungkapkan rencana Ares dan Alecto. Sehingga selanjutnya Kratos mengambil Eyes of Truth milik Aletheia ini. Tapi kemudian Kratos dihadapkan lagi dengan The Furies yang menangkap Orcos dan berhasil merebut Eyes of Truth dari tangan Kratos. Nah, di sini Kratos juga ditangkap dengan selanjutnya Kratos ditahan dan dipaksa untuk kembali setia kepada Ares. Oke, beberapa waktu kemudian dalam tahanannya Kratos didatangi oleh Megara yang di sini menuntut balas dendam akibat sebelumnya Kratos memotong tangannya. Nah, Megara yang menyerang Kratos membuat rantai yang menahan Kratos rusak, sehingga dengan ini Kratos bisa membebaskan diri. Lalu selanjutnya bertarung dengan Megara, dan pada akhirnya Kratos berhasil membunuh Megara. Kemudian Kratos mencari The Furies lainnya hingga ia masuk ke ilusi yang dibuat The Furies, di mana Kratos mendapati dirinya di rumahnya bersama istri dan putrinya. Tapi Kratos bisa menyadari ilusi ini. Lalu Alecto menawarkan Kratos bahwa Kratos bisa hidup dalam ilusi keluarganya ini jika Kratos mau kembali setia kepada Ares. Tapi lagi-lagi Kratos menolak dan melawan hingga Kratos bisa merebut Eyes of Truth dari Alecto. Lalu selanjutnya Kratos gunakan untuk tidak terefek ke ilusi lagi. Sehingga dengan ini Kratos menghadapi Alecto dan Tisiphone dengan Alecto bertransformasi menjadi Charybdis, monster laut dalam mitologi Yunani. Meskipun begitu, setelah melalui pertarungan yang brutal, Kratos berhasil mengalahkan dan membunuh kedua Furies ini. Oke, setelah semua yang terjadi, Kratos kembali ke rumahnya di Sparta. Lalu Kratos didatangi oleh Orcos dan Kratos berterima kasih kepada Orcos yang telah membantunya.
Nah, tapi di sini Orcos yang merupakan Oathkeeper, sehingga ia masih memegang sumpah Kratos kepada Ares. Untuk itu, Orcos mengungkapkan bahwa satu-satunya cara agar Kratos bisa terbebas dari ikatan dengan Ares, yaitu Kratos harus membunuhnya. Sehingga juga membuat Orcos bisa mati dengan tenang dan tidak lagi dimanfaatkan oleh Ares. Nah, tapi di sini Kratos sempat menolak membunuh Orcos. Meskipun begitu, Orcos meyakinkan Kratos untuk membunuhnya dengan cara terhormat. Sehingga dengan ini, Orcos menemui ajalnya. Nah, dengan terbebasnya sumpah setia Kratos kepada Ares, ini juga membuka memori Kratos saat membunuh keluarganya, yang selama ini memori tersebut tertutup oleh sumpahnya kepada Ares. Sehingga sekarang Kratos dihantui oleh rasa bersalahnya. Untuk itu, selanjutnya Kratos membakar rumahnya bersama tubuh Orcos, lalu Kratos memutuskan untuk mencari penebusan dosa, yang sekaligus menjadi akhir cerita seri God of War Ascension ini. Kita lanjut timeline ke seri God of War Chains of Olympus, yang juga masih merupakan prequel dari seri pertama God of War. Di mana pasca cerita sebelumnya, Kratos memulai kehidupan baru demi menebus dosanya, dengan Kratos memutuskan untuk menjadi Champion of the Gods, atau mengabdikan diri kepada para dewa, sehingga sekarang Kratos berada di Mount Olympus, tempat tinggal para dewa. Nah, dalam cerita seri Chains of Olympus, Kratos telah bertahun-tahun menjadi Champion of the Gods, di mana di awal cerita seri ini, Kratos sedang bersama pasukan Olympus untuk menghadapi serangan dari pasukan Persia di kota Attika Yunani. Nah, dalam usahanya ini, Kratos menghabisi pasukan Persia hingga Kratos berhasil membunuh si Raja Persia, sehingga memukul mundur pasukannya. Lalu setelah berakhirnya pertempuran ini, Kratos menyaksikan matahari yang tiba-tiba menghilang, membuat dunia masuk ke kegelapan, sehingga Kratos menyadari bahwa ada yang salah. Untuk itu, Kratos bergegas untuk mencari tahu dengan pergi ke Temple of Helios, God of the Sun atau si dewa matahari. Nah, di kuil Helios ini, Kratos berkomunikasi dengan Athena melalui patungnya, dengan Athena mengungkapkan kepada Kratos bahwa Helios ditangkap, yang membuat matahari menghilang, dan hilangnya matahari ini bisa membahayakan dunia. Lalu juga dengan dunia yang ditutupi kegelapan, si dewa mimpi Morpheus mengambil kesempatan ini untuk membuat semua orang masuk dalam tidur panjang, termasuk para dewa. Untuk itu, Kratos harus mencari dan menyelamatkan Helios demi mengembalikan matahari dan juga membebaskan semua orang dari Morpheus. Oke, setelah berbicara dengan Athena, Kratos selanjutnya berkomunikasi dengan Eos, saudari dari Helios, yang mengungkapkan bahwa yang menculik Helios adalah Titan bernama Atlas. Untuk itu, dengan ini Kratos memulai usahanya mencari keberadaan Helios yang ditahan oleh Atlas. Dan dalam prosesnya juga, Kratos harus merasakan halusinasi yang dibuat oleh Morpheus, dan juga dihadapkan dengan pasukan Morpheus yang mencoba mencegah usaha Kratos. Kemudian dalam usahanya ini membawa Kratos ke Underworld atau dunia kematian. Lalu selama di Underworld ini, Kratos menyaksikan para Titan yang immortal ditahan di sini oleh Zeus, setelah para dewa berhasil mengalahkan para Titan dalam perang dulu. Nah, di sini juga Kratos mendapati bahwa rantai yang menahan Atlas telah lepas, sehingga inilah kenapa Atlas bisa menculik Helios. Oke, Kratos yang menelusuri Underworld lebih jauh selanjutnya melihat sosok dari putrinya Calliope, sehingga Kratos mencoba menghampirinya. Tapi selanjutnya Kratos hanya mendapati Persephone, Ratu Underworld sekaligus istri dari Hades, God of the Underworld. Nah, di sini Kratos menanyai Persephone tentang putrinya, yang dijawab oleh Persephone bahwa jiwa putri Kratos berada di Elysium Field, bagian dari Underworld tempat para jiwa orang-orang baik dan suci yang telah mati berada. Nah, di sini Kratos memaksa ingin bertemu dengan putrinya, tapi Persephone menjelaskan bahwa jika Kratos bertemu dengan putrinya, maka tugasnya untuk mencari Helios akan ia tinggalkan, sehingga bisa membuat dunia dalam bahaya. Meskipun begitu, Kratos tidak peduli dengan tugas dari dewa dan hanya ingin bertemu dengan putrinya. Nah, mendengar ini, Persephone juga mengungkapkan kisahnya bahwa ia juga merasa dimanfaatkan, karena dulu ia dihianati dan ditipu oleh ayahnya sendiri yaitu Zeus, yang membantu Hades menculik Persephone dan menikahinya, yang membuat Persephone terpaksa menjadi Ratu Underworld. Untuk itu di sini Persephone mau membantu Kratos untuk bertemu dengan putrinya, di mana Kratos terlebih dulu harus suci agar bisa masuk ke Elysium Field. Nah, untuk menjadi suci, Kratos harus melepaskan Blade of Chaos dan juga kekuatannya. Lalu tanpa pikir panjang, Kratos melakukannya, sehingga dengan ini Kratos bisa memasuki Elysium Field, sehingga selanjutnya Kratos bisa beryoni kembali dengan putrinya. Tapi kemudian Persephone datang dan mengungkapkan tujuan aslinya, di mana ternyata ia yang membebaskan Atlas, yang selanjutnya Persephone dan Atlas bekerja sama, dengan Atlas menculik Helios, sehingga bisa menguasai kekuatan matahari, yang rencananya akan Persephone dan Atlas gunakan untuk menghancurkan pilar dunia, yang bisa meruntuhkan dunia dan Underworld, di mana Persephone menginginkan untuk memusnahkan dunia sebagai bentuk balas dendamnya kepada Zeus.
Nah ini juga artinya semua orang akan musnah, termasuk Kratos dan juga putrinya. Sehingga Kratos marah tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatannya telah hilang. Untuk itu, Kratos mengambil pilihan yang berat agar bisa menyelamatkan jiwa putrinya di Elysium Field ini. Dengan Kratos memutuskan meninggalkan putrinya, lalu mulai membunuh jiwa-jiwa di tempat ini, agar Kratos tidak suci lagi, sehingga bisa mengembalikan kekuatannya. Oke, setelah kekuatannya kembali, Kratos menghadapi Persephone, sambil juga Kratos mencoba mencegah Atlas yang mulai menghancurkan pilar dunia. Hingga setelah pertarungan panjang, Kratos berhasil mengalahkan dan membunuh Persephone, dan juga berhasil mencegah Atlas dengan menahannya untuk menopang dunia, sehingga menjadikan Atlas sebagai pilar dunia. Oke, dengan ini Kratos berhasil membebaskan Helios, lalu membawa matahari ke tempatnya semula. Sehingga dengan adanya matahari ini membuat semua orang juga terbebas dari tidur panjang yang dibuat oleh Morpheus. Kemudian setelah melalui semua ini, Kratos jatuh pingsan dan terjun bebas dari langit. Beruntung sebelum terhantam daratan, tubuh Kratos diselamatkan oleh dua orang dewa yang menghampirinya, yaitu Helios dan Athena yang memuji keberhasilan Kratos ini. Nah di sini Kratos yang masih pingsan membuat Helios ingin membawanya, tapi Athena melarangnya dan mengungkapkan bahwa Kratos masih hidup. Sehingga kedua dewa ini meninggalkan Kratos yang sekaligus menjadi akhir cerita seri God of War Chains of Olympus. Timeline berlanjut ke seri pertama God of War, di mana pada saat ini Kratos telah 10 tahun menjadi Champion of the Gods. Dengan di awal cerita seri pertama ini, Kratos membantu Poseidon, God of the Sea atau si dewa laut, untuk mengalahkan monster laut Hydra. Hingga setelah melalui pertarungan panjang, Kratos berhasil mengalahkan dan membunuh Hydra. Tapi selama usahanya ini juga, Kratos harus menyaksikan terbunuhnya orang-orang biasa. Sehingga memicu masa lalu Kratos dengan meskipun telah mengabdikan diri ke para dewa selama 10 tahun, Kratos tetap masih belum bisa bebas dari bayang-bayang dosa dan rasa bersalahnya, apalagi kematian keluarganya. Oke, selanjutnya setelah mengalahkan Hydra, beberapa waktu kemudian Kratos didatangi oleh Athena yang menjanjikan akan menghapus semua dosa-dosa Kratos jika Kratos bisa menyelesaikan tugas terakhir dari Athena, yang adalah menargetkan mantan majikan Kratos yaitu Ares, yang saat ini menyerang kota Athens yang merupakan kota penyembah Athena. Untuk itu, dengan ini Kratos ke kota Athens untuk menargetkan Ares. Oke, setelah berjuang melalui pasukan Ares di kota ini, Kratos sempat bertemu dengan seorang penggali kubur yang tahu bahwa Kratos mendapatkan tugas dari Athena. Nah, di sini Kratos bertanya untuk siapa kuburan yang digali tersebut dalam kondisi kacau saat ini. Si penggali kubur kemudian mengungkapkan bahwa kuburan yang ia gali ini untuk Kratos. Meskipun begitu, Kratos mengabaikannya. Lalu setelah itu, Kratos melanjutkan usahanya hingga bertemu dengan peramal dari Athens yang mengungkapkan kepada Kratos bahwa hanya ada satu cara bagi manusia biasa untuk bisa membunuh dewa, yaitu dengan Pandora Box yang berisi kekuatan setara dengan dewa. Oke, dengan ini Kratos pergi mencari Pandora Box yang dimaksud, yang membawanya ke padang pasir raksasa, di mana Pandora Box ini tersimpan dalam Pandora Temple, yang ternyata berada di punggung Kronos, pemimpin Titan sekaligus ayah Zeus jika kalian lupa. Nah di sini pasca peperangan Titan melawan dewa dulu dengan dimenangkan oleh dewa, membuat Zeus mengutuk ayahnya sendiri untuk membawa Pandora Temple di punggungnya dan berjalan mengitari padang pasir raksasa ini agar membuat Pandora Box jauh dari jangkauan orang-orang, karena seperti kita tahu Pandora Box ini sangat berbahaya bagi para dewa. Nah oke, di sini Kratos berjuang untuk memasuki Pandora Temple di punggung Kronos. Lalu setelah berhasil memasuki temple ini dan juga melalui semua rintangan yang ada dalam temple ini, Kratos berhasil menemukan Pandora Box. Kemudian pada saat Kratos akan membuka Pandora Box ini, ternyata di lain sisi Ares mengetahui usaha Kratos. Untuk itu Ares melemparkan potongan pilar dari kota Athens yang terbang jauh hingga menghantam tepat ke tubuh Kratos, yang membuat selanjutnya Kratos terbunuh. Nah dengan kematian Kratos ini jiwanya masuk ke Underworld. Tapi dengan obsesi dan juga kemarahan Kratos terhadap Ares membuat jiwa Kratos mencoba melawan dan berusaha untuk keluar dari Underworld. Hingga setelah bersusah payah, Kratos berhasil keluar dari Underworld dengan bantuan si penggali kubur yang sebelumnya sempat ditemui Kratos, yang ternyata inilah tujuan dari kuburan yang ia gali. Nah dengan ini Kratos kembali hidup di dunia. Lalu si penggali kubur ini meminta Kratos untuk bergegas menyelesaikan tugasnya. Setelah itu si penggali kubur ini menghilang. Oke, selanjutnya Kratos pergi berkonfrontasi dengan Ares, di mana Kratos berhasil merebut kembali Pandora Box yang diambil Ares pada saat Kratos terbunuh sebelumnya. Lalu setelah itu Kratos membuka Pandora Box ini yang memberikan Kratos kekuatan setara dewa, sehingga dengan ini Kratos menghadapi Ares sekaligus untuk membalas dendam atas kematian keluarganya.
Lalu selama pertarungan ini, Ares mencoba menjebak Kratos dalam ilusi keluarga Kratos pada saat Kratos dijebak untuk membunuh mereka. Meskipun begitu, Kratos bisa melawan ilusi ini, sehingga selanjutnya Ares mengambil Blade of Chaos yang dulu ia berikan kepada Kratos. Nah, dengan Kratos yang tanpa senjata, ia selanjutnya mengambil sebuah pedang raksasa yang merupakan ornamen di kota Athens ini. Lalu dengan pedang raksasa tersebut, Kratos melawan Ares, hingga pada akhirnya Kratos mengalahkannya. Setelah itu mengakhiri hidup Ares. Oke, setelah keberhasilan mengalahkan Ares, Kratos menemui Athena. Dengan Athena berterima kasih dan memuji usaha Kratos. Lalu di sini Kratos menagih janji Athena untuk menghapus dosa masa lalu yang terus menghantuinya. Nah, tapi Athena mengungkapkan bahwa ia hanya bisa mengampuni dosa Kratos dan tidak bisa menghilangkan ingatan Kratos tentang semua dosanya, sehingga Kratos belum bisa lepas sepenuhnya dari masa lalunya tersebut. Mendengar ini, Kratos sangat kecewa. Lalu beberapa waktu setelah itu, dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menghapus memori buruk Kratos, untuk itu ia memutuskan akan mengakhiri hidupnya karena tidak punya tujuan hidup lagi. Kratos kemudian menaiki jurang tempat ia jatuh dan pingsan di akhir cerita seri Chains of Olympus. Lalu di sini Kratos melompat untuk bunuh diri. Tapi setelah terjatuh, Kratos mendapati dirinya masih hidup, di mana ternyata ia diselamatkan oleh Athena. Yang selanjutnya Athena menawarkan kepada Kratos untuk menggantikan posisi Ares sebagai God of War. Sekaligus juga Athena memberikan Kratos Blade of Athena untuk menggantikan Blade of Chaos-nya. Nah, di sini Kratos yang melihat tidak ada pilihan lain menerima tawaran ini. Lalu selanjutnya Kratos menduduki tahta yang ditinggalkan Ares, yang membuat Kratos menjadi God of War yang baru. Dengan ia mulai mengawasi semua perang yang terjadi di dunia. Ini sekaligus menjadi akhir cerita seri pertama God of War.